saat kita mau ikut MasterChef, mimpi aja kurang. Halo, kembali lagi dengan Bang Ramos. Kali ini saya ada bintang tamu, siapa lagi kalau bukan King Hamzah. Hamzah Mida. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah bang, baik. Oke. Bro Hamzah, kalau boleh tahu, harus boleh. Awalnya pengen ikut MasterChef, kenapa? Memang ceritanya tuh memang sebenarnya tuh benar-benar tidak sengaja. Jadi pada waktu itu memang yang dipanggil oleh tim MasterChef adalah Umi Yuli. Jadi awalnya bukan karena lu pengen ikut? Bukan. Serius? Serius. Jadi lu ikut karena Umi Yuli sebenarnya? Umi itu dipanggil oleh tim MasterChef untuk audisi. Untuk audisi, karena memang Umi jago masak. Ya, dan Umi sudah masuk TV ya bang ya, sudah masuk di. Udah sering masuk di TV buat acara juga. Ya, acara masak juga. Di acaranya Tasty and Healthy. Oke. Di Metro TV. Waktu itu memang Umi sepertinya agak apa ya, kayak ragu mau ikut MasterChef tuh. Awalnya agak ragu. Kenapa kalau boleh tahu ragu? Itu dia apa namanya? Memang karena di luar juga kita sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah ngantri ya, sudah ada beberapa kerjaan lah gitu, dan memang pertimbangannya banyak. Abis itu di saat kita tahu ya, anak-anak Umi tahu bahwa Umi dapat panggilan ke MasterChef, kita kayak yang Umi ikut aja karena ini juga lumayan apa ya? Kalau memang berhasil ini lumayan bagus gitu. Buat experience, buat nggak bisa bohong juga, buat untuk mendapatkan income. Betul. Dan prestis juga ya. Ternyata Umi nggak mau kalau datangnya sendiri. Umi nggak mau ikut kalau sendiri. Jadi kalau ada yang ditemenin mau ikut. Oh, jadi jadilah saya korban, terperangkap. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Kita bertiga. Bang Hamzah. Saya anak sulung, pertama. Ya. Yang kedua itu adik saya dokter. Baru aja lulus ujian negaranya, nilai 390. Gila. Congratulations. 3,90 buat Dokter Bima. Satu Dokter lagi. Bima. Soon to be doctor, Jasmine Syabania. Iya, itu. Jadi yang anak pertama bukan dokter, pasien. Kak, jadi boleh dibilang lu korban ya untuk ikut ini ya. Betul. Dalam arti positif loh, teman-teman ya. Benar. Dan akhirnya ketika Umi mau pergi ikut untuk mengikuti kompetisi MasterChef Indonesia, kalau ada yang menemani, betul. Otomatis mau nggak mau selalu yang paling tua, karena selalu namanya anak paling tua, anak yang paling harus bisa menjaga keluarganya. Betul, itulah. Jadi kayak pengganti bapak, apalagi cowok. Oke, terus waktu itu Umi ngomong gimana sama Bro Hamzah? Umi bilang kayak ini Umi dapat WhatsApp dari tim MasterChef, katanya ada audisi buat Special Hunt. Oh, Special Hunt. Kalau gua lewat YouTube. Nah, di situ kayak yang gimana nih menurut anak Umi ikut apa enggak? Karena memang banyak yang sudah kita planning, kita bilang Umi harus ikut gitu. Tapi Umi mau ditemenin gitu. Saya pun sebenarnya di dunia memasak itu sebenarnya little bit insecure ya, karena sangat insecure gitu. Karena bisa kan nih gitu? Karena tidak ada background di situ. Lu sekolah gitu. nggak sekolah masak? Enggak. Serius. Saya ini pernah kerja di dapur? Enggak, pernah juga. Masak? Enggak. Gila. Jadi saya terus kalau bisa jago banget. Bang Hamzah sama Umi akhirnya tetap lolos. Jadi nggak cuma karena ibu anak disuruh masuk buat konten, enggak loh, karena memang bahasa Inggrisnya compatible untuk masuk ke babak berikutnya. Maklum nih little icon bahasa Inggrisnya. Penonton jangan ketawa, apalagi ngana ya. Little icon.
Dan kalau aku lihat waktu Bang Hamzah di video itu lagi masak, kok kayak ada aura bukan emosi ya, lebih ke sesuatu yang gitu loh. Kenapa sebabnya sih? Apa? Family problem. Father issue. Father. Hey, you are talking to a pedestal poster child of father's issue. Your car's in to me. So let's not go there. Even sampai hari ini ya, saya tuh masih tidak menyangka bahwa saya bisa sejauh ini. Tidak pernah menyangka bisa masuk sampai di galeri sejauh ini gitu. Karena memang yang benar-benar sudah masak puluhan tahun ya bukan saya, itu Umi gitu. Saya hanya mengcopy apa yang dia buat, saya hanya melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan pakai hati, pakai otak. Jadinya ya agak rancu awalnya gitu ya. Dan memang pas saat di depan situ itu benar-benar dijudge gitu loh. Kita benar-benar dijudge, namanya juga judges gitu ya. Jadi Sekarang jadi but he's 29. Come on. Yeah, I know it's obvious dari awal he's a come on. You hear that? You hear that? I hear that. You hear that? Yes. A girl just called you a Oh wow. Tugas mereka adalah menjuri kita, memberikan masukan gitu. Jadi memang di situ ada kata-kata dari juri yang paling cantik dari Chef Renata. Kalau cantik kan? Dari Chef Renata ada yang bilang kamu ini tidak yakin gitu. Saya tidak yakin dan saya tidak percaya diri gitu. Padahal di umur yang harus segini saya percaya diri gitu. Ini bukan klarifikasi, ini tuh klarifikasi ya. Cuma memang kata-kata seperti itu tuh kalau saya orangnya di saat dikasih tahu seperti itu, selama tidak mengancam ya, selama tidak mengancam, saya bisa mengambil itu sebagai kata-kata motivasi, seburuk apapun kata-kata itu. Betul. Gitu. Nah, itu namanya dewasa. Di situ mulailah bukan lahir ya, cuman di situ ada gerakan di hati saya. Hamzah ternyata bisa memasak. Disitulah saya mulai belajar masak itu seperti apa, logika basicnya seperti apa gitu kan. Ada saus-saus basic seperti apa. Disitulah pertama kali saya merasa saya harus melakukan ini sungguh-sungguh. Saya harus at least terima kasih juga buat Chef Renata sama Chef Arnold sudah mempercayakan apron putih kepada saya waktu itu. Dan saya janji saya akan memegang itu dengan baik. Dan buat Chef Juna, saya akan buktikan attitude saya bisa berubah. Oke, terus lanjut nih. Ketika dapat apron putih tanpa ada namanya, ya, tanpa ada namanya, harus bertarung lagi untuk mendapatkan apron yang ada namanya. Itu kita di bootcamp. Kenapa sampai ke challenge 3 baru dapat apron yang ada namanya? Bootcamp itu memang kita itulah bootcamp. Mungkin kalau yang melihat itu sesuatu yang basic ya, tapi ternyata disitulah kita bisa melihat apakah orang itu punya basic memasak, apakah dia sudah terbiasa memasak. Karena salah satu basic memasak sebenarnya bukan masak, memotong, betul. memotong dengan rapi gitu ya. Rapi, ya bukan asal motong. Saya sebisa mungkin waktu di bootcamp itu adalah tujuannya gimana caranya jangan sampai nih. Kalau saya jujur nih, yang saya pikir adalah ini tangan jangan sampai kepotong. Jadi memang ya hati-hati sekali gitu. Dan memang ya di situ kita bisa lihat ya siapa yang benar-benar punya basic di dapur, siapa yang benar-benar punya basic di sekolah gitu. Dan kita nih yang benar-benar amatir cooking gitu ya, itu memang speednya terlihat sekali gitu. Nah, jadi kenapa sampai challenge ketiga adalah ya saya melihat di challenge pertama kita dibutuhkan speed. Ya, challenge pertama dibutuhkan speed, presisi. Presisi. Challenge kedua kenapa gagal lagi? Nah, inilah lagi-lagi di sini dibutuhkan kepiawaian memegang pisau. Kesabaran. Kalau tadi kecepatan dan presisi. Ya. Kalau ini kesabaran plus kentangnya cuma 6. Oke. Itu sangat-sangat piawai itu. Kalian harus membuat
Tournée potato. Saya baru pertama kali pegang pisau seperti itu. Kalau pegang pisau gue sih udah pernah bro, motong kayak gini seumur hidup baru kali itu. Ah, Motong dengan kentang model kayak gitu ya. iya, itu pisaunya kayak itu, kayak celurit. Kayak ya. celurit, betul. Kayak betul. celurit. Itu saya juga bingung pertama. Ini megang pisaunya seperti apa? Udah tajam banget. loh. Udah tajam banget. Tajam banget. Serius. Untungnya Chef Juna ngasih tahu kan. Nah, ditarik. Tarik. Saya coba menarik gitu. Coba pelan-pelan sampai habis semua. Sampai kentangnya tinggal segini. Dan gara-gara kentang itu gue jadi trauma nonton American football. Sumpah setiap kali nonton American football lihat bolanya keingat kentang itu. Tapi kan tetap menang. Oke, Betul, jadi betul. yang pertama harus cepat, presisi. Yang kedua sabar dan presisi juga. Iya. Plus nggak boleh fail karena cuma 6 kesempatan, 6 kentang yang dikasih. Benar. Yang ketiga menang loh. Lembrek. Lambrack. Oke. Yes. Atau Triknya gimana sih Bang Hamzah kok bisa menang di lembrek? itu saya kasih tahu. Jadi memang saya pernah mengolah itu. Oh, Dan itu belum oke. lama. Lem itu olah kambing, kan? Kambing. Jadi Bagian ribs, apanya? rusuk kambing. Tusuk kambing. Oke. Saya pernah mengolah itu bersama Aziz waktu itu juga bareng-bareng. Dan memang saya kebagian lemrek ya. Jadinya saya belajar. Oh begitu benerin lemrek. Oke, sorry gua potong. Tadi kan Bang Hamzah bilang belajar sama Aziz. Jadi teman-teman, kita itu waktu di karantina nggak cuma kerjanya tidur makan loh. Ingat, tetap latihan. Jadi teman-teman orang bisa karena biasa. Karena biasa. Jadi, Dan belajar. Nah, selalu belajar. Oke, lanjut. Jadi caranya gimana? Cara biar bisa bersihin lemrek yang bagus? Yang paling penting adalah membersihkan selaputnya. Selaput itu bagian. Selaput itu bagian yang dia melindungi tulangnya sama dagingnya itu. Oke. Inti core-nya adalah di situ. Jadi kalau kita bisa menghilangkan selaputnya dulu, akan sangat mudah dan teri dengan dagingnya itu luar biasa enak. Bisa kita jadiin kofta, bisa kita jadiin kebab, even burger gitu ya. Oh, digiling ya. Iya, jadi zero waste. Itu sangat possible. Dan waktu lu masak lemrek yang kemarin kita itu lu latihan sih enak banget. Ya, Enak itulah banget. di situ. Oke. Terus akhirnya lolos, dapat apron yang ada namanya Hamzah. Apa yang ada di pikiran pertama kali yang awalnya lu boleh dibilang niat nggak niat tapi tetap niat, terus tiba-tiba lu bisa masuk ke fase galeri yang boleh dibilang ya impian, boleh dibilang mungkin jutaan orang kali ya, bukan Betul. cuma ratusan ribu loh, jutaan orang untuk pengen dapat apron putih yang ada namanya. Betul. Perasaan lu apa? Rinding gua. Perasaannya di situ jujur di situ masih kayak yang sebenarnya apa sih yang mereka lihat dari saya? Itu menjadi misteri sampai ada di satu challenge yang memang oh ternyata gaya saya memasak yang seperti itu yang dilihat sama mereka. Terus tahu dong pas di challenge apa? Itu pas di challenge Gummy Bear. Gummy Bear itu yang akhirnya lu merasa apron yang ada nama inilah yang ini saat masak itulah lu baru tahu oh gua tuh seperti ini. Iya betul. Oke. Dan kalian tahu nggak masak apa? Betul. Kalian tahu nggak? Kalau Itu kalian gila. kalau kalian menyimak kata-kata saya dari tadi atau menyimak kita ini lagi ngobrol apa, kalian pastinya tahu saya masak apa. Masak apa? Gummy Bear-nya? Lemrek. Kebayang nggak di otak Gummy Bear permen itu dibikin jadi masakan berat, masakan Main kambing, course. main Ya. course Gummy Bear. Jadi apakah kita bisa bilang dia bodoh? Nggak mungkin dong, pasti smart. Orang bikin lemrek pakai Gummy Bear itu sih gila. Gue masih ada puding masih oke lah, gue nggak kepikiran dan lolos loh. Berarti masakannya itu diterima oleh juri. Bayangin. Berarti nanti kita setelah dari MasterChef kita akan masak ya Gummy Bear ya. Gila Gummy Bear. Gummy Bear. Ya. Terserah mau lemrek apa untuk kita apa namanya memorable lagi ya. Merefresh memory. Refresh memory. Gue sok bahasa Inggris kayak Aziz sama Hamzah, padahal gue little like kan. Oke, Gummy Bear lah. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang punya mimpi
pengen ikut MasterChef, kira-kira apa yang harus dilakukan? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa bagus, Bang Ramos. Betul. Ini pertanyaan yang luar biasa dalam. Nah, ini pertanyaan kualitas. Nah, ini nih tolong dicamkan baik-baik. Jadi pesannya adalah mimpi aja itu nggak cukup. Mimpi aja nggak cukup. Mimpi saja tidak cukup. Kita harus benar-benar ingin. Kita bermimpi dan ingin. Oke. Benar-benar ingin mewujudkan ini, ya. Dan memang, please, kalau memang kalian ingin ada di sini, basic itu sangat perlu, gitu ya. Masak enak aja nggak cukup. Nih, gua notice basic is number one. Basic is everything. Basic. Seperti rumah itu adalah fondasi. Kalau fondasinya jelek, nggak bisa bikin tembok. Kalau nggak ada tembok, nggak bisa bikin atap. Jadinya kehujanan, kepanasan. Fondasi adalah penting, gitu ya. Basic adalah fondasi. Setelah punya fondasi, kita juga masak enak aja nggak cukup. Dan di saat kita memasak pun kita harus tahu apa yang kita masak. Kita bisa harus storytelling, gimana caranya kita bisa mengambil perhatian juri dan kita menceritakan sejadi-jadinya. Itulah MasterChef. Jadi inti kalau saya bilang, kalau kalian punya mimpi, jangan hanya bermimpi, direalisasikan dengan cara belajar, bisa lewat buku, lewat YouTube, lewat Google. Mau lebih bagus lagi, praktek kerja di restoran. Menurut gue sangat setuju. Bukan masalah lu digaji berapa di dapur, tapi kalau lu punya mimpi yang besar untuk ikut ini, lu just do it. Benar. Di dapur. Benar. Tapi dibalik semua itu, yang paling penting adalah basic dari semua tentang makanan lu harus tahu, karena itu yang akan membantu ketika sangat membantu masak di belakang kompor, ya. Betul. Ini menarik ya pertanyaan, karena itu selalu yang saya pengen tahu dari semua peserta yang lain. Pertanyaan yang apa yang harus disiapkan ketika kalian pengen ikut ini. Oke, Bro Hamzah, ada satu barang yang gue mau tunjukin dan gue pengen lu cerita. Apron hitam, ada nama Yuli. Pasti udah tahu Yuli ini siapa? Mamanya Hamzah. Apa yang pengen lu obrolin, yang pengen lu curahin ketika melihat apron hitam yang ada tulisan Yuli? Umi Yuli. Umi ini disayangin semua anak-anak peserta lo, serius. Apron hitam ya, kita bicara apron hitam, bukan apron putih. Berat nih. Tarik napas dulu. Karena Umi Yuli itu bagi saya dan teman-teman lain udah kayak pengganti ibu kita ya. Apalagi lu lah terlebih, mama kandung lu. Ini tadi dibilang di saat kita mau ikut MasterChef, mimpi aja kurang. Basic itu luar biasa penting. Ini yang mau disampaikan sih ya sebenarnya dari reaksi saya itu udah menyampaikan banyak hal gitu kan, even dari terima kasih ataupun itu gitu. Cuman ya inilah apalagi saya sering ngobrol sama Hamzah ini atlet renang nasional dari kecil. Atlet renang itu setahu saya subuh tuh udah harus latihan. Terus bayangin perjuangannya Umi ya, nganterin dari rumah tuh jauh banget. Betul sekali. Nah itulah saya jadinya bingung, kayak ini sebenarnya yang nganterin itu siapa gitu. Gua yang dianterin apa Om yang nganterin sebenarnya? MasterChef ya. Iya. Jadi balik lagi ke situ, jadi itu akhirnya
bring back so many memories, bring back so many pain, so many struggle yang udah pernah dilewatin sama saya sama Umi gitu. Cuman ya gitu, pada akhirnya memang ya harus kita sendiri yang berjuang. Akan di satu saat yang menentukan akhir hidup kita, jalan hidup kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Tidak ada yang dikasih dengan cuma-cuma. Tidak ada yang diberikan. Semuanya diambil karena kalian mau. Sorry bro, bukannya kita memang nggak bisa, sulit ya. Memang kalau udah ngomongin ibu ya, ngomongin perjalanan, saya yakin semua orang nonton ini juga punya pengalaman yang sama, pasti. Apa yang lu rasakan ketika lu turun dan ngantar Umi ke pintu Master Chef untuk terakhir kali yang masak di Master Chef? Itu menjadi sebuah atap bagi saya. Sempurna. Oke, sekarang nih, celemek putih. Tara, yang ada namanya saya. Apa yang mau pengen Bang Hamsa cerita tentang celemek putih yang ada nama saya? Selama saya masak di galeri, selalu siapapun yang apapun keadaannya, mau itu challenge kedua atau pressure test gitu. Saya juga nggak ngerti nih kenapa dia ngomong begitu gitu. Cuman selalu ada yang membisikkan you are the king. Nih teman-teman, kita di belakang stage selalu berdoa sebelum masak tanpa di setting. Dan saya dulu punya almarhum adik kandung yang udah meninggal udah lama banget dari kecil. Dan Hamzah ini umur sama saya beda 5 tahun atau 4 tahun lah, saya lebih tua ya, ketahuan tuanya dong gua. Dan saya merasa seperti saya punya adik, dan kita di belakang panggung saya selalu peluk dia dan bisikin di telinganya dia apa? You are the king. You are the king. Dan saya juga selalu dibisikin sama Hamzah, you are the lion. Jadi kita adalah Lion King. Oke. Terus selain itu apa tuh? Selain itu orangnya bisa dibilangin, nggak bisa dibilangin. Kepala batu. Keras banget ya gue. Keras banget. Tapi ya yang saya suka dari Bang Ramos adalah apron itu adalah selalu menunjukkan effort yang lebih dari yang lain. Effort yang lebih, masakan yang selalu aneh-aneh. selalu out of the box gitu. Itulah arti dari apron Ramos. Thank you brother. You are the king. You are the lion. Oke, sekarang mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya yang mungkin nggak dijawab secara gamblang oleh peserta atau mungkin juri. Benar nggak kita masak sebenarnya itu udah dikasih tahu lah masak apa yang mau dimasak, terus di dalam tuh setting-settingan, kalau jatuh barang kepotong lah, terus emosi lah, ketawa lah, itu settingan nggak sih? Itu nggak disetting. Saya pun awalnya berpikir itu disetting ya. Sama. Semua itu merasa, kita semua yang ada di dalam situ merasa awalnya kayak settingan deh, nggak mungkin lah ini beneran gitu. Cuman ternyata memang setelah kita menjalankan semua prosesnya, setelah kita menjalankan semua kegiatannya, ya ini nggak salah judul, namanya Master Chef gitu. Dan teman-teman, di setiap kali kita ke pantry, misalnya nih kita dikasih challenge, misalnya harus masak buah alpukat misalnya. Yeah. Kita udah berpikir nih, gue mau masak alpukat ayam misalnya ya. Itu kita nggak boleh ke pantry dulu loh.
beneran tuh tank 60 menit lu baru ke pantry. Dan lu kebayang nggak, lu udah memikirkan lu mau masak ayam alpukat, ketika lu ke pantry nggak ada ayam. Ya. Jadi beneran kenapa namanya Master Chef, bukan berarti kita lebih master memasak ya. Tetapi kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman.